Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Arif Nugroho dengan NIM 2201030098, kelas TI 22A3, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Duta Bangsa Surakarta. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi syarat tugas UAS yang diampu oleh Bapak Mutarom SE MKom mata kuliah pemrograman basis data. Di sini saya akan menjelaskan materi MySQL, perintah DDL dan DML. Berikut adalah penjelasan dan materinya. MySQL dan perintah DDL dan DML. Pertama, pengertian MySQL. MySQL adalah sistem manajemen basis data relasional atau RDBMS sumber terbuka yang sangat populer, dikembangkan oleh Orchel Torpardion. MySQL memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data secara efisien. Berikut adalah beberapa poin penting yang dapat membantu menjelaskan pengertian MySQL. Yang pertama, basis data relasional. Yang kedua, SQL. Yang ketiga, OpenScore. Yang keempat, platform organik. Yang kelima, platform tinggi. Yang keenam, skalabilitas. Yang ketujuh, komunitas dan dukungan. Yang delapan, keamanan. Yang sembilan, pemrograman API. Yang 10, penyimpanan mesin. Selanjutnya, tipe data untuk file dalam MySQL. MySQL memiliki banyak tipe data. Untuk file tabel, tipe file di MySQL dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu numerik, string, data n-time, dan kelompok himpunan atau set dan enum. Yang pertama, tipe numeri. Tipe data numeri digunakan untuk menyimpan data numeri atau angka. Selanjutnya, tipe data dan time. Tipe data date dan time digunakan untuk menyimpan data, tanggal, dan waktu. Selanjutnya, tipe data string. Tipe data string digunakan untuk menyimpan data string text atau teks. Ciri utama data string adalah suatu data yang memungkinkan untuk dikenai operasi aritmatika seperti pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Selanjutnya, tipe blob atau biner digunakan untuk menyimpan data biner. Selanjutnya, tipe data yang lain. Selain tipe data di atas, MySQL juga menyediakan tipe data lain. Tipe data MySQL mungkin akan terus bertambah seiring dengan berkembangnya versi MySQL. Selanjutnya, MySQL dan DDL. Pengertian data, definisi language atau DDL. DDL adalah singkatan dari data definition language. DDL adalah bagian dari SQL yang digunakan untuk mendefinisikan dan mengelola struktur basis data. Pernyataan DDL digunakan untuk membuat, mengubah, dan menghapus objek-objek basis data seperti tabel, indeks, dan pandangan. Beberapa contoh pernyataan DDL dan termasuk create dan alter dan drop dan truncate. Pertama, mengaktifkan MySQL di XAMPP. Untuk mengaktifkan MySQL di XAMPP, Anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, buka aplikasi. Pada kontrol panel XAMPP, klik Start pada Apache dan MySQL. Untuk mengakses MySQL command line melalui tampil XAMPP, pilih tombol shell. Setelah program CMD terbuka, ketik MySQL -u root -p. Muncul perintah untuk memasukkan password. Jika password sudah disetting sebelumnya, ketik password tersebut. Jika belum disetting sebelumnya,
atau masih kosong, maka langsung tekan enter. Selanjutnya membuat database. Membuat database baru dengan nama DB Rental DVD. Dengan create database DB Rental DVD. Dan ini untuk contoh prosesnya. Yang selanjutnya menampilkan database. Untuk menampilkan database yang sudah dibuat menggunakan perintah show database. Dan di bawahnya ini adalah contohnya. Menggunakan database. Sebelum kita membuat tabel dan mengisi record di dalamnya, kita harus mengaktifkan database terlebih dahulu. Dan ini untuk perintahnya aus db rental dvd. Ini untuk contohnya di bawah ini. Selanjutnya menghapus database. Perintah untuk menghapus database dengan nama drop database, maka akan hapus database yang Anda buat. Selanjutnya membuat tabel baru. Sini untuk contoh codingannya. Ini untuk contoh prosesnya. Selanjutnya menampilkan tabel. Perintah untuk menampilkan tabel dengan show tables. Dan sini untuk contoh jalannya. Selanjutnya menampilkan struktur tabel. Perintah untuk menampilkan struktur tabel dengan dash tb peminjam. Ini untuk contohnya. Selanjutnya mengubah struktur tabel. Alter tabel, nama tabel, alter option. Satu, alter tabel merupakan perintah dasar untuk mengubah tabel. Nama strip tabel merupakan nama tabel yang digunakan diubah strukturnya. Alter option merupakan pilihan berubah tabel. Selanjutnya contoh option alter tabel. Menampilkan file pada tabel dengan coding alter tabel, nama strip tabel, add nama file baru, tipe data. Di bawahnya ini adalah contohnya. Selanjutnya merubah tipe file pada kolom tabel yang diinginkan dengan coding alter tabel, nama tabel, alter tabel, nama strip tabel, modif nama file, tipe data baru. Dan ini untuk contohnya, merubah nama kolom pada tabel yang digunakan. Alter tabel, nama tabel, change nama strip file, nama file baru, tipe data. Selanjutnya merubah nama tabel yang sudah ada. Alter tabel, nama strip tabel lama, rename to nama tabel strip baru. Contoh implementasinya. Selanjutnya menghapus file atau kolom tabel. Alter tabel, nama tabel, drop nama tabel untuk menghapus file. Selanjutnya MySQL DML. Relasi. Yang pertama relasi. Pada modul sebelumnya membahas mengenai pembuatan database dan tabel, di mana tabel digunakan untuk menyimpan informasi dan mengolah data. Adapun langkah yang harus dilakukan. Pertama, merancang tabel yang akan dibuat. Selanjutnya, merancang struktur tabel sesuai kebutuhan. Selanjutnya, mengatur hubungan atau relasi antara tabel satu dengan tabel yang lain agar menghasilkan informasi yang terpadu. Poin 1 dan poin 2 dibahas pada modul sebelumnya. Bab ini membahas bagaimana membuat relasi antara tabel yang mengangkat kasus sebagai contoh, yaitu sistem informasi perpustakaan ataupun sistem terdiri dari tabel sebagai berikut. Dan ini contoh tabel peminjaman atau TB peminjaman. 1. ID peminjaman, 2. nama, 3. alamat, 4. telepon, tipe data integer, varchar, ukuran 9, 30, 50, 15. Selanjutnya tabel DVD atau TB DVD.
Yang nama file, ID DVD, judul, relasi, stok. Tipe data integer, varchar, integer 93099. Tabel peminjaman, TB peminjaman. Nama file, ID peminjaman, ID peminjam, ID DVD, tanggal peminjam, tanggal pengembalian, status. Tipe data int, integer, date, varchar. Ukuran 99920. Berikut gambar relasi tabel berdasarkan struktur tabel di atas. Selanjutnya, data manipulation languages atau DML. DML adalah jenis instruksi SQL yang terkait dengan data yang ada dalam tabel tentang bagaimana menginput, menghapus, memperbarui, serta membaca data yang tersimpan di dalam database. Contoh perintah SQL untuk DML. Pertama, insert untuk menambahkan data pada tabel. 2. Update untuk mengupdate atau mengubah data tabel. Selanjutnya, delete untuk menghapus tabel. Selanjutnya, slide untuk menampilkan data. Pertama, menulis dasar insert, mengutip manual resmi MySQL. Penulisan dasar dari perintah insert dan dalam MySQL adalah sebagai berikut. Nah, ini untuk contohnya. Selanjutnya, menggunakan insert values, insert integer, insert into TB peminjam values kurung 1 John Dean Jalan Cemara nomor 11 nomornya. Nah, jika kita ingin langsung memasukkan 2 baris data atau lebih dalam satu perintah query insert MySQL, tinggal menambahkan isi data untuk baris berikut. Diberikan perintah jika berhasil query OK. Ketika seperti di bawah ini untuk melihat tabelnya. Set from TB peminjam. Jika berhasil maka akan tampil seperti ini. Selanjutnya, mengubah data tabel dengan update. Query update digunakan untuk melakukan perubahan data pada tabel MySQL, yakni update baris atau record. Format dasar query update adalah sebagai berikut. Berikut cara untuk mengubah data. Select from TB DVD where ID DVD sama dengan 101. Hasil tampilan sebagai berikut. Dan ini untuk hasilnya. Selanjutnya, menghapus tabel dengan delete. Untuk menghapus baris dalam MySQL memerlukan beberapa syarat, yaitu nama tabel di mana baris tersebut berada dan kondisi untuk menghapus tersebut. Format dasar query delete. Ini adalah formatnya. Selanjutnya, berikut cara untuk menghapus data. Yang pertama, menghapus record dengan delete dasar. Ini untuk query-nya dan ini untuk hasil tampilannya. Selanjutnya, menghapus seluruh isi dari tabel. Delete from nama tabel yang kalian buat. Dan ini untuk hasil tampilannya kalau berhasil. Menampilkan data dengan select from. Format dasar query select untuk menampilkan seluruh isi tabel adalah sebagai berikut. Select from nama tabel kalian. Jika ingin menampilkan hanya sebagian kolom saja dari dalam tabel, kita dapat menentukan kolom mana saja yang akan ditampilkan. Format dasarnya sebagai berikut. Select nama kolom 1, nama kolom 2, from nama tabel. Dan ini untuk hasilnya. Ini saya selanjutnya select from where. Jika kita ingin menampilkan hanya data yang memenuhi kriteria tertentu saja, maka hal ini dapat dilakukan dengan menambah perintah where pada query select. Kondisi where pada perintah select digunakan untuk menyelesaikan data yang diinginkan, sedangkan data yang tidak memenuhi kriteria tidak akan ditampilkan format dasar query.
Ini untuk contoh query-nya select id DVD, judul from TB DVD were release sama 2018. Nah, ini untuk tampilan hasilnya. Lanjutnya select from very bad when not atau not. Jika kita ingin menampilkan hanya data yang ada pada baris tertentu saja, maka hal ini dapat dilakukan dengan menampilkan perintah where bad when pada query slide. Pertama, operator bad when. Bad when digunakan untuk menyelesaikan data berdasarkan nilai yang ada di antara baris awal data atau akhir baris data. Berikut beberapa operasi pembandingan yang digunakan. Ini untuk contoh tabelnya. Untuk penjelasan tabelnya. Untuk menampilkan data di antara operator bad when digunakan untuk query sebagai berikut. Select from TB DVD where id DVD bad when 2 and 3. Nah, ini untuk hasil tampilannya. Selanjutnya operator not bad when. Operator not bad when ini dikembalikannya dari operator bad when, digunakan untuk menampilkan data di luar operator bad when, digunakan query sebagai berikut. Select from TB DVD where judul in film A, film C, dan ini untuk tampilan hasilnya. Selanjutnya select from where like. Operator like digunakan untuk menampilkan tabel berdasarkan pola huruf yang sama. Wildcard karakter digunakan untuk karakter yang tidak diketahui dalam nilai teks serta menemukan beberapa item dengan data yang sama namun tidak identik. Persen digunakan untuk menyelamatkan data berdasarkan awal, akhir atau penggalang suatu kata maupun suku kata. Strip bawah digunakan untuk mencocokkan dengan sebuah karakter apa saja. Ini untuk keterangan tabelnya. Selanjutnya berikut macam-macam operator like yang digunakan. S persen cocok dengan kata yang diawali dengan S, dan jika dengan karakter apa saja, contoh S, sa, si, sa, susi, dan sabarini, sari. S petik dhuwur, petik atas, cocok dengan kata yang diawali dengan S atau diikuti dengan satu karakter apa saja, contoh si, sa, su, se, dan set. Yang selanjutnya AI, contoh cocok dengan kata yang diawali dengan A persen. Selanjutnya A persen I, cocok dengan kata yang diawali dengan A diakhiri dengan I. Persen I, cocok dengan seluruh kata dengan panjang berapapun yang diakhiri dengan huruf E. Selanjutnya persen dia, persen cocok dengan seluruh kata yang mengandung kata dia. Selanjutnya contoh menampilkan data dari TB anggota untuk mempunyai nama dengan huruf pertama huruf J. From TB peminjam where nama like J. Ini untuk tampilan hasilnya. Selanjutnya select from where in atau not. Operator in digunakan untuk menampilkan tabel berdasarkan data yang berada di dalam kolom tabel. Format dasar query select in. Ini untuk format dasarnya. Dan untuk format dasar query operator not in, dan ini untuk formatnya. Selanjutnya untuk hanya contoh menampilkan data anggota yang mempunyai jurusan film A dan film C. Ini di bawahnya adalah query film A dan film C, dan ini untuk tampilan hasilnya. Selanjutnya select from where is null. Menampilkan tabel berdasarkan pengecekan kolom apakah baris null atau kosong. Fungsi si null is null pada SQL adalah fungsi untuk memeriksa apakah
nilai suatu variabel atau kontrol bernilai nol atau tidak. Nilai nol tidak sama dengan 0 dan tidak sama dengan karakter kosong. Nilai nol adalah nilai kosong yang bukan tipe karakter maupun numeri. Suatu variabel akan bernilai nol jika setelah data dideklarasikan dengan perintah dim tetapi tidak diberi nilai. Biasanya fungsi ini digunakan untuk memeriksa nilai variabel sebelum variabel tersebut digunakan. Misal, satu variabel akan dilakukan proses perhitungan baik penjumlahan, perkalian, dan pengurangan. Jika variabel tersebut bernilai 0, maka akan terjadi runtime error pada aplikasi. Jadi untuk menghindari runtime error, kita harus memeriksa nilai variabel tersebut 0 atau tidak. Ini adalah format dasar query operator is null. Select from nama tabel kalian where nama kolom kalian is null. Format dasar query operator is null is not null. Ini untuk formatnya. Keterangan yang pertama, nama kolom nama strip kolom, strip tampil adalah nama dari kolom yang akan kita tampilkan. Biasa semua kolom dalam tabel atau hanya kolom tertentu. Yang kedua, nama strip tabel adalah nama tabel yang dimana nama strip kolom, strip tampil berada. Yang selanjutnya, contoh menampilkan data telepon yang terisi not null. Select from TB peminjam where telepon is not null. Ini untuk tampilan hasilnya. Selanjutnya, contoh menampilkan data telepon yang kosong. Ini untuk query-nya, select from TB peminjam where telepon is null. Ini untuk hasilnya. Selanjutnya, select from where order by. Perintah order by merupakan perintah dasar SQL yang digunakan untuk mengurutkan data yang dihasilkan dalam pengurutan mengurutan menaik ascending atau menurun descending. Secara default, perintah order by menampilkan record dalam pengurutan ascending atau ASC. Untuk mengurutkan descending digunakan kata kunci dash. Format query order by cara 1. Ini untuk cara 1 dan ini bawahnya untuk cara 2. Keterangan kolom strip urut adalah nama dari kolom yang akan kita urutkan. Yang kedua, nama strip tabel adalah nama tabel di mana nama strip kolom tampil berada. Yang ketiga, kondisi adalah pernyataan klausa where digunakan untuk menentukan suatu pilihan atau kondisi tertentu. Hanya record atau data yang memenuhi saja yang akan ditampilkan atau eksekusi. Tipe pengurutan digunakan untuk mengurutkan data yang dihasilkan dalam pengurutan menaik ascending atau menurut descending. Selanjutnya, contoh mengurutkan data pada TB DVD berdasarkan ID DVD dari besar kecil dash. Select from TB DVD order by ID DVD dash. Ini untuk tampilan hasilnya. Selanjutnya, select from where group by. Group by adalah fungsi untuk mengelompokkan data dalam sebuah kolom yang ditunjukkan. Fungsi ini akan menghasilkan kelompok data dengan menghilangkan data yang sama dalam satu tabel. Maka apabila dalam satu kolom terdapat beberapa data yang sama akan
ditampilkan hanya salah satunya. Adapun fungsi grup pada SQL yaitu seperti avg, count, make, min, sum. Berikut ini adalah syntax dari Kaulsa grup by yang ditunjukkan di dalam kode break di bawah ini. Kaulsa grup by harus mengikuti kondisi di dalam klausa where dalam huruf mendahului Kaulsa order by jika digunakan. Format dasar query grup by 1. Ini untuk format dasarnya. Nah, selanjutnya ini contoh menampilkan data pada TB DVD berdasarkan grup kolom judul. Tampilan hasilnya seperti ini. Selanjutnya Kaulsa having yaitu menempatkan kondisi pada kolom, tetapi bagaimana jika kita ingin menempatkan kondisi pada grup. Ini untuk format dasar query having 1 dan di bawahnya adalah format dasar query having 2. Selanjutnya select distinct from. Distinct adalah satu operator yang di database MySQL digunakan untuk mencegah ada duplikat atau record, duplikat data atau record. Misalnya ada 10 orang yang bernama Ahmad, maka dengan menggunakan operator distinct Anda bisa mengeliminasi data Ahmad menjadi satu nama saja. Pertama, distinct hanya ditempatkan di statement select atau dapat digunakan dengan fungsi argumen atau agregasi. Selanjutnya, distinct hanya dapat beroperasi dalam satu kolom. Sini adalah distinct dengan select. Select distinct nama kolom from nama tabel. Dan ini untuk contohnya. Dan ini untuk tampilan hasilnya. Selanjutnya select avg atau make, min, count, sum. Fungsi argetat adalah fungsi yang menerima koleksi nilai tunggal sebagai hasil menghitung data tabel dan tampilan dalam kolom yang baru. Sini adalah jenis fungsi argetat. Fungsi arget select nama fungsi nama kolom dihitung as nama kolom baru ditampilkan from nama tabel. Selanjutnya keterangan. Yang pertama, nama strip fungsi adalah nama strip fungsi yang akan digunakan contoh avg, count, atau map. Nama strip kolom strip dihitung adalah nama dari kolom yang akan kita hitung datanya. Yang selanjutnya, nama strip kolom, strip baru, strip tampilkan adalah nama kolom baru yang digunakan untuk menampilkan data yang telah kita hitung di kolom baru yang telah kita dibuat. Selanjutnya, nama strip tabel adalah nama tabel di mana nama strip kolom, strip tampilan berada. Selanjutnya, kondisi adalah pernyataan where digunakan untuk menentukan suatu pilihan atau kondisi tertentu. Hanya record yang memenuhi saja yang akan ditampilkan atau dieksekusi. Ini untuk contoh menghitung total keseluruhan. Selanjutnya contoh 2 menghitung total data. Selanjutnya contoh 3 menghitung rata-rata benda. Dan ini untuk contoh soalnya. Bagi menjadi 3 tabel. Tabel dosen, tabel mengajar, dan tabel mata kuliah. Selanjutnya buatlah sebuah database baru sesuai contoh soal di atas dan isi data masing-masing tabel dengan perintah insert. Lalu tampilkan data masing-masing tabel dengan perintah select untuk semua tabel, semua data. Dan ini untuk pembahasannya. Yang pertama, membuat database, create database. Maka akan muncul kayak gitu. Jika query oke, maka sudah berhasil. Selanjutnya gunakan database us dan membuat tabel baru, create tabel. Dan ini untuk contoh hasilnya.
Selanjutnya, mengisi semua tabel menggunakan insert dan menampilkan tabel dengan slide. Dan ini untuk contoh hasilnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.